nanti belajar dengan khidmat dan memahami materi demi materi. Berikutnya kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Negara kita NKRI terutama sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, ya, kita tentunya menghargai nilai-nilai perjuangan. Salah satunya dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah bisa kita mulai pembelajaran kita? Masih ada yang ingat di rumah? Silakan posisikan dirinya. Jadi untuk awal ini silakan menghadap dengan saya. Dengarkan instruksi dari saya. Adil Pak. Berapa jurus salatnya? 3 3 ya. Apa yang 3 tadi? Isya sama maghrib Pak. Isya dengan maghrib. Kenapa? Ada Pak. Ada agenda? Iya Pak. Apa kegiatan apa? Main bola Pak. Oh bola ya. Oh iya. Arik kita kalau waktu salat berarti kita harus salat. Baik, kita lanjutkan. Allah kasih. Apa salahnya? 5. Terkait dengan sholat, saya ingatkan sekali lagi, itu tidak ada yang meninggalkan sholat dalam kondisi apapun kita harus tetap melaksanakan sholat. Itu adalah pembahasan kita, pelajaran kita terkait dengan menurut syariat kita. Pertama itu yang dibahas kemarin itu adalah terkait dengan aurat. Apa yang disebut dengan aurat? Aurat adalah bagian minimal batas tubuh yang wajib ditutupi karena sebagai kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Kedua, Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. ya silakan si di sebelah sana ya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Baik, mendefinisikan macam-macam sumber hukum Islam. Terima kasih Ananda. Itulah tujuan pembelajaran kita nantinya. Silakan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit. Coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita. Handphone, laptop, kipas angin, televisi, kulkas, AC. Alat-alat tersebut dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk. 1, 4 orang, 3 dan yang ganteng-ganteng kelompok 4. Pedoman hidup. Silakan Ananda baca, Ananda pahami, Ananda analisa, ya, amati. Setelah itu identifikasi bukti-bukti. Setelah itu nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu nanti disajikan nanti per kelompok ke depan. Ada yang ragu Nanda? Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Alhamdulillah cukup jelas. Maka silakan per kelompok. Jadi masing-masing kelompok cukup 1 komputer saja. Sudah ada beberapa yang cukup cepat selesai tampilan-tampilan PowerPoint-nya. Artinya Anda sudah memahami teknologi hari ini, sudah bisa menggunakan teknologi. Yang pertama Bapak minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1 dipersilakan dan Anda nanti yang mau diperhatikan dan nanti siapkan pertanyaan. Jadi juga kita masuk nilai nanti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang akan membahas tentang materi sumber hukum Islam. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Rasya Amana Putri, Pinda Afriani, Kebiana Fri Reza, dan Azara Putri Aprilia. Baiklah, langsung saja ke materi kita, yaitu sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT atau tidak.
Kemudian sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalil yang berhubungan dengan Qiyas yaitu terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada awal, silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya itu apa macam-macam hadis? Baiklah, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Keke. Saya sini kalau nilai dari kelompok 3, bertanya ke kelompok 1. Apa perbedaan ayat makiyah dengan madaniyah? Kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Keke yang akan disampaikan oleh Keria. Kepada Keria, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Jadi surat Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah dengan ciri-cirinya. Surat Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajadah adalah surat Makkiyah. Lalu surat Madaniyah diturunkan pada kota Madinah. Dengan ciri-cirinya, surat Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Surat Madaniyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah sosial kemasyarakatan dan hukum. Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan Keke. Apakah Keke sudah merasa puas? Sudah, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Aura akan dijawab oleh teman kelompok kami, yaitu Azhara. Pada Azhara, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja macam-macam hadis? Dan dilihat dari segi perawinya, hadis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis ahad. Dan hadis ahad terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama hadis syahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu. Baiklah, itu jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada Azhara yang telah menjawab pertanyaan dari Aura. Bagaimana dengan Aura? Apakah sudah puas? Terima kasih. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa yang cukup cepat selesai tampilan-tampilan poin-poinnya. Artinya Anda sudah memahami teknologi hari ini, sudah bisa menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Oke, baik. Dan soal yang terakhir, sumber hukum kedua dalam menetapkan hukum segala hal adalah B. siap. Silakan Anda bukunya dikumpul taruh di sini. Udah salah nanti aja ya. Baik. Dan Nanda terakhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Pertama yang perlu saya tegaskan adalah terkait dengan sholat. Kebetulan kita melihat beberapa ada peningkatan terkait dengan penerapan ibadah sholat dalam kebiasaan sehari-hari. Nanti insya Allah akan ada link nanti di Google Form Bapak kirim. Mohon nanti diuji sesuai dengan apa yang diminta dan jawab nanti dengan jujur. Itu nanti akan Bapak kirim, ya. Dan intinya adalah nanti bagaimana kita membiasakan sholat. Karena nanti setelah sholat nanti juga membiasakan membaca Quran. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Kita kedua untuk menyiapkannya untuk pulang bersyukur. Siap, gerak, bersyukur, mulai. Allah.